Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada topik 2 pembahasan pertama, kita akan membahas tentang konsep sehat versus sakit. Mungkin kita udah banyak yang tahu apa sih itu sehat, apa itu sakit. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi mengenai konsep sehat dan sakit ini. Ini ada beberapa pengertian sehat. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92. Kemudian ada update lagi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan ada dari pengertian sehat dari versi WHO. Untuk pengertian sehat yang pertama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 itu menyebutkan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, ekonomi. Kemudian di tahun 2009 muncul Undang-Undang Nomor 36. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, jadi di sini ada perbedaannya ya. Perbedaan yang mencolok adalah di sini di Undang-Undang Nomor 36 membahas tentang sehat secara spiritual, di mana di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tidak disebutkan kesehatan secara spiritual ini. Kemudian, pengertian yang saya ambil tentang sehat adalah menurut WHO. Jadi, keadaan sejahtera, sempurna fisik, mental, dan sosial, tidak terbatas pada bebas penyakit dan kelemahan saja. Nah, dari rangkuman pengertian sehat ini, saya jabarkan ada 5 unsur sehat. Yang pertama, sehat fisik, mental, spiritual, sosial, dan sehat ekonomi. Sehat fisik apa sih? Kita tahu bahwa sehat secara badaniah. Jadi tidak ada penyakit di tubuh kita. Kemudian mungkin sehat mental juga kita udah tahu itu seperti apa. Jadi keadaan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang. Kemudian mungkin ini yang cukup baru, yaitu sehat secara spiritual. Apa sih yang dimaksud sehat secara spiritual? Yaitu keadaan, keyakinan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu bahwa Indonesia itu menganut Pancasila aja nomor 1 adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan unsur yang penting. Kenapa di undang-undang juga ada bagian dari sehat spiritual. Kemudian sehat secara sosial adalah kemampuan manusia untuk hidup bersama dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya dengan penuh rasa kebersamaan, tolong-menolong, saling menghargai, dan saling menghormati. Kemudian sehat yang terakhir adalah sehat secara ekonomi. Apa sih sehat secara ekonomi? Sehat secara ekonomi adalah kondisi di mana kita mampu hidup produktif sehingga menghasilkan secara ekonomi. Nah, untuk sehat ekonomi bagi mahasiswa itu seperti apa? Sehat ekonomi bagi mahasiswa berarti ketika mahasiswa mampu menghabiskan waktunya atau memanfaatkan waktunya untuk keadaan yang bermanfaat atau yang produktif, misalnya untuk belajar. Itu berarti juga sehat secara ekonomi karena produktif. Kemudian di sini ada definisi penyakit. Nah, dari beberapa definisi ini mungkin saya rangkumkan. Jadi, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme, atau misalnya kalau sakit di manusia berarti manusia, untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga menimbulkan gangguan baik pada fungsi atau struktur dari bagian, organ, atau sistem tubuh. Pengertian lain adalah keadaan di mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya. Mungkin bisa kita sambung dengan materi minggu lalu yang kita bahas tentang trias epidemiologi, di mana penyakit itu ditimbulkan karena ketidakseimbangan antara agen, host, dan environment.
Pengertian lain juga menyebutkan bahwa penyakit bukan hanya kelainan yang dapat dilihat dari luar, tetapi juga keadaan terganggu dari keteraturan fungsi-fungsi dalam dari tubuh. Untuk sakit dan penyakit sendiri kita akan bedakan persepsinya di sini ya. Jadi penyakit itu adalah keadaan yang bersifatnya objektif. Kenapa dimaksud objektif? Karena ketika kita punya penyakit, kita memeriksakan diri ke rumah sakit A, kemudian pindah ke rumah sakit B, pindah ke rumah sakit C, idealnya hasilnya tetap sama. Jadi keadaannya bersifat objektif. Sedangkan sakit itu keadaannya bersifat subjektif. Misalnya ada orang yang punya penyakit tapi dia tidak mengeluhkan sakit. Nah, itu subjektif. Ada orang yang dia tidak punya penyakit, dia sehat tapi dia mengeluhkan sakit. Ini kita bisa lihat di tabel 2x2 ini. Jadi ada orang yang memang penyakitnya positif, ada. Kemudian dan dia merasakan sakit. Kemudian ada lagi orang yang dia tidak punya penyakit, tapi dia merasakan sakit. Jadi diperiksakan ke rumah sakit, tidak ada penyakitnya, tapi dia merasakan keluhan atau merasakan gangguan. Nah, ini biasanya cenderung karena adanya gangguan psikis. Kemudian kondisi yang ketiga, dia punya penyakit namun tidak merasakan sakit. Nah, ini adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan petugas kesehatan. Poin ketiga ini nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Dan kondisi yang terakhir adalah sehat. Memang dia tidak punya penyakit dan dia tidak merasakan sakit. Oke, kita bahas yang tadi poin ketiga. Ada orang yang positif sakit tapi dia tidak merasakan sakit. Nah, biasanya seperti ini. Kalau di masyarakat, mungkin dia punya penyakit, tapi ketika keluhan yang dideritanya itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, orang akan cenderung mengabaikan. Masyarakat cenderung membutuhkan upaya kesehatan apabila kondisinya sudah parah. Ketika misalnya sakitnya masih bisa, aktivitas sehari-hari masih bisa berjalan, orang cenderung ya udah minum obat aja yang ada di warung, atau misalnya minum tolak angin, atau misalnya dikerokin. Nah, kalau orang Indonesia kan biasanya cenderung seperti itu. Kemudian masyarakat merasa ada di kondisi punya penyakit itu jika ketika sudah minum jamu atau obat tradisional itu nggak manjur, itu baru nanti ke pelayanan kesehatan. Beda dengan persepsi petugas kesehatan, di mana petugas kesehatan meyakini bahwa deteksi kebutuhan masyarakat tentang upaya kesehatan adalah tahap awal dan itu penting. Supaya apa? Supaya mencegah munculnya penyakit. Namun beda di masyarakat. Jadi masyarakat merasa bahwa ketika aktivitasnya tidak terganggu, berarti mereka tidak sakit. Oke, yang berikutnya adalah kondisi keterpaparan dan kerentanan. Kondisi ini sangat berhubungan dengan terjadinya suatu penyakit. Jadi, peralihan dari sehat menjadi sakit itu perlu ada proses. Prosesnya apa? Ada proses keterpaparan, atau mungkin kalau di K3 istilahnya adalah exposure, dan proses kerentanan. Keterpaparan ini adalah keadaan pejamu atau host atau manusia, dia berinteraksi dengan agen atau bibit penyakit. Contohnya misalnya kalau di K3, sebelum seseorang mengalami gangguan pendengaran, biasanya dia terpapar kebisingan terlebih dahulu. Misalnya terpapar kebisingan yang tinggi, atau misalnya terpapar kebisingan dalam jangka waktu yang lama. Jadi sebelum dia sakit, pasti punya paparan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah kerentanan. Kerentanan adalah keadaan di mana host atau manusia atau pejamu dia mudah dipengaruhi atau mudah berinteraksi dengan agen atau bibit penyakit. Misalnya tadi yang di gangguan pendengaran, agennya adalah kebisingan. Sebelumnya sudah terpapar dengan bising. Nah, kerentanan ini maksudnya gimana? Contohnya adalah
ketika pekerja itu berusia sudah tua, otomatis organ tubuhnya tidak sebagus ketika muda, sehingga mudah mengalami gangguan pendengaran. Atau misalnya contohnya penyakit yang lain, ketika ada seseorang yang dia bekerja di lingkungan yang paparan asbesnya tinggi, nah kemungkinan yang pertama keterpaparannya adalah pekerja itu terpapar asbes. Kerentanannya gimana? Misalnya pekerja itu pertama lingkungan kerjanya mungkin ventilasinya kurang bagus, jadi mempengaruhi kerentanan dari si manusia ini atau si pekerja ini. Kemudian selain itu misalnya ditambah lagi si pekerja ini misalnya merokok, atau misalnya si pekerja ini tidak memakai APD. Ini juga masuk ke kerentanan. Jadi untuk terjadinya sebuah penyakit itu dibutuhkan paparan dan dibutuhkan kerentanan dari si manusia atau host atau pejamu. Tabel 2x2 hubungan antara keterpaparan dan kerentanan. Di sini misalnya ada keadaan kerentanan, ada yang rentan dan ada yang kebal. Kemudian ada yang terpapar dan tidak terpapar. Ini kemungkinan ketika ada kondisi ini, yang pertama adalah kondisi sakit. Jadi ketika pekerja terpapar, kemudian kondisi tubuhnya rentan, otomatis timbullah penyakit. Kemudian ketika pekerja itu terpapar namun kondisinya kebal, maka dia sehat. Kemudian yang berikutnya, ketika kondisinya rentan namun memang tidak terpapar, berarti dia sehat. Dan yang keempat, ketika dia kebal dan tidak terpapar, berarti kondisinya sehat. Saya menekankan di sini bahwa timbulnya suatu penyakit itu butuh kondisi-kondisi tertentu. Makanya kita perlu bersyukur kita diberikan kesempurnaan tubuh, sehingga kemungkinan untuk sehatnya bisa lebih tinggi dibanding sakit. Kemudian di sini saya bahas tentang model sehat sakit. Jadi ada beberapa model atau teori tentang sehat sakit ini. Yang pertama adalah model segitiga epidemiologi atau trias epidemiologi. Ini sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu, di mana kondisi sehat dan sakit ini dipengaruhi oleh host atau manusia, agen atau bibit penyakit, dan environment atau lingkungan. Kemudian yang berikutnya ada model jaring-jaring sebab akibat. Di sini konsepnya adalah sakit atau masalah kesehatan atau penyakit disebabkan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor bisa saling berhubungan atau bisa berdiri sendiri. Untuk model yang segitiga epidemiologi, karena sudah saya bahas satu pertemuan sendiri di minggu lalu, maka saya fokus di model jaring-jaring sebab akibat. Nah, ini model jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama misalnya terjadinya penyakit gizi buruk, itu bisa faktornya banyak. Yang pertama dari kemiskinan, kemudian pendidikan yang rendah, kemudian pengetahuan yang rendah. Ini dari pendidikan dia mempengaruhi pengetahuan. Pengetahuan gizi yang rendah dia mempengaruhi konsumsi makanan, sehingga konsumsi makanannya tidak memadai, sehingga menimbulkan penyakit. Atau bisa misalnya dari mulai kemiskinan, karena miskin, produksi bahan makanannya rendah, daya belinya rendah. Nah, ini menyebabkan konsumsi makanan tidak memadai. Ini akhirnya ke penyakit. Atau bisa ke fasilitas kesehatan yang kurang, kemudian timbullah penyakit. Atau misalnya dari daya tahan tubuh dari si host sendiri. Nah, kalau untuk contoh di K3 sendiri bagaimana? Saya mencontohkan misalnya terjadi kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja di sini bisa saja karena dari faktor manusia. Faktor manusianya misalnya karena memang pendidikannya rendah, pengetahuan tentang K3-nya rendah, sehingga mempengaruhi sikap, mempengaruhi perilaku dia, sehingga timbullah kecelakaan kerja. Atau bisa jadi dari faktor kondisi lingkungan. Kemudian misalnya contoh lainnya adalah yang tadi saya contohkan, gangguan pendengaran misalnya. Nah,
terjadinya gangguan pendengaran pada pekerja, faktornya ada banyak. Yang pertama, bisa saja memang pekerjanya ada di usia yang rentan. Jadi misalnya pekerjanya sudah cukup umur, sudah tua, sehingga fungsi indera pendengarannya juga sudah menurun. Atau misalnya faktor lain, misalnya dari karena pekerja tidak menggunakan alat pelindung telinga, atau dari misalnya pengetahuan juga, misalnya dari pendidikan pengetahuan, sehingga misalnya dia tahu dia menggunakan alat pelindung telinga tapi cara menggunakannya salah. Ini juga bisa berpengaruh. Atau misalnya dari lama kerjanya, misalnya harusnya kalau yang kerjanya kebisingannya 85 desibel, berarti kan bekerjanya sekitar 8 jam. Mungkin jam kerjanya, waktu kerjanya lebih dari 8 jam. Atau mungkin masa kerjanya yang sudah lama. Misalnya sudah puluhan tahun di lingkungan yang bising. Jadi untuk terjadinya penyakit atau masalah kesehatan itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Ada faktor yang berdiri sendiri, ada faktor yang memang saling mempengaruhi. Kemudian yang berikutnya adalah ada model hubungan kausal. Yang pertama, satu penyebab menimbulkan satu penyakit. Contohnya bakteri tuberkulosis menimbulkan penyakit TB paru. Kemudian ada beberapa penyebab yang menimbulkan satu penyakit. Ini gambar yang kedua ya, beberapa penyebab yang menimbulkan satu penyakit. Contohnya misalnya penyakit jantung itu disebabkan bisa karena faktor merokok, karena faktor hipertensi, karena faktor lifestyle. Kemudian ada beberapa penyebab yang menimbulkan beberapa penyakit. Misalnya contohnya merokok tidak hanya menimbulkan resiko penyakit jantung, tapi bisa juga menimbulkan impotensi, bisa juga menimbulkan kanker, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa istilah kausal. Yang pertama, kausa mutlak, jadi penyebab pasti penyakit. Mycobacterium tuberculosis yang tadi saya sebutkan, dia pasti menyebabkan TBC atau TB paru. Kemudian kausa esensial, jadi kausa yang harus ada untuk memungkinkan terjadinya penyakit. Misalnya lingkungan kotor itu memungkinkan timbulnya penyakit diare. Atau ada lagi kausa sufisien. Umumnya terdiri dari beberapa kausa yang secara bersama-sama menyebabkan penyakit. Contohnya misalnya makanan yang tinggi garam, kemudian yang tinggi lemak, kemudian usia lebih dari 30 tahun, kurang olahraga, ini menimbulkan hipertensi. Berikutnya adalah masalah kesehatan. Ruang lingkup masalah kesehatan itu ada, kita singkat namanya 6D. Death, disease, disability, discomfort, dissatisfaction, dan destitution. Death itu kematian, kemudian penyakit. Masalah kesehatan menimbulkan kecacatan, menimbulkan rasa tidak nyaman, menimbulkan rasa tidak puas, dan menimbulkan kelemahan. Ini adalah ruang lingkup masalah kesehatan. Sehingga untuk menanggulangi masalah kesehatan tidak hanya dilakukan intervensi di bidang kesehatan saja, tapi harusnya terpadu lintas sektoral, karena kita tahu bahwa satu penyakit itu faktornya banyak, jadi harus lintas sektoral. Ketika penyakit ini berkaitan dengan kondisi ekonomi, maka kebijakan-kebijakan tentang ekonomi juga harus dibangun selaras dengan tujuan kesehatan. Atau misalnya ketika masalah kesehatan ini berhubungan dengan sarana prasarana. Contohnya misalnya kalau di suatu daerah timbul banyak masalah kesehatan yang tidak tertangani dengan baik karena fasilitas pelayanan kesehatannya kurang memadai. Berarti idealnya adalah terpadu dengan sektor pembangunan. Oke, untuk topik kedua materi yang pertama yaitu tentang konsep sehat versus sakit, saya akhiri.
Materi kedua di topik yang 2 adalah tentang riwayat alamiah penyakit. Jika ada yang ingin didiskusikan, kita bisa diskusi via WA Group atau via LMS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.